Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para intelektual muda. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada minggu lalu tentang ASEAN, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai upaya dalam meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN. Jadi dari itu Ananda tetap stay tune ya, dan saksikan video berikut ini. ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, atau dikenal dengan istilah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yang terdiri dari 10 negara seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Myanmar, Vietnam, Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Singapura. Halo para intelektual muda, kembali lagi bersama Ibu di sini. Kita akan membahas materi kita pada minggu lalu, di mana kita sudah memasuki materi tentang ASEAN. Nah, Ananda, pada pertemuan kali ini di tengah mewabahnya COVID-19, kita juga menghadapi bulan suci Ramadan, menjalankan ibadah puasa. Semoga Ananda di rumah tetap semangat dan juga menjaga kesehatannya sehingga kita berada di lindungan Allah SWT. Dan Ananda, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, Ibu akan membacakan KD ataupun IPK pada pertemuan kali ini. KD pada pertemuan kali ini itu adalah menelaah perubahan keuangan dan interaksi antar uang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan juga faktor manusia atau teknologi ekonomi, pemanfaatan lahan, politik dan juga pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial budaya dan juga politik. Dan selanjutnya IPK yang akan kita capai pada pertemuan kali ini itu adalah menentukan upaya untuk meningkatkan kerjasama antar negara anggota di ASEAN. Baik Ananda, materi kita dalam upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN. Di sini Ibu sudah membuat materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini, di mana di sini yang pertama adalah kerjasama. Nah, kerjasama ini menurut Abdul Shani bahwa kerjasama itu merupakan proses dari interaksi sosial atau proses sosial yang terjadi antara masing-masing kelompok yang memiliki aktivitas, di mana aktivitas itu adalah adanya tujuan bersama. Di sini sudah Ibu garis bawahi adanya tujuan bersama. Nah, dalam mencapai tujuan bersama ini, mereka mengedepankan rasa saling membutuhkan dan juga rasa saling memahami antar masing-masing kelompok dalam menjalankan aktivitas yang mereka jalankan. Baik, upaya telah terbangun melalui 3 pilar ASEAN dalam rangka pembentukan masyarakat ASEAN pada tahun 2015 telah ditingkatkan melalui 3 pilar. Di mana pilar itu sudah ditulis di sini. Yang pertama itu adalah sosial budaya, yang kedua adalah politik dan keamanan, dan terakhir itu adalah ekonomi. Ini merupakan 3 pilar yang telah dibentuk pada tahun 2015. Nah, peningkatan kerjasama ini perlu Anda ketahui bahwa diperlukannya dorongan di mana di antara lain seperti setia kawanan atau juga kekompakan, rasa kekitaan atau bisa dikatakan we feeling, dan juga konsistensi dalam bekerja sama, kemudian ada dinamis dalam menjalani kerjasama, kemudian keterbukaan antar masing-masing negara, kemudian saling menghormati dan menghargai masing-masing negara sehingga terjadinya proses kerjasama antar negara ASEAN itu sendiri. Baik Ananda, kerjasama ini ternyata dibangun fokusnya itu adalah kepada masyarakat. Ya. Kepada masyarakat, di mana di sini dikatakan sebagai people center approach. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Maaf kurang lancar ya. Dalam berbagai sektor atau multi sektor. Nah, ternyata kerjasama di antara negara ASEAN ini tujuannya ataupun fokusnya itu adalah kepada masyarakat. Baik, kita akan masuk pada pilar yang pertama, yaitu adalah pilar sosial budaya. Wah, pada pilar sosial budaya ini, masyarakat ASEAN dalam memperkuat daya saing berperan di kawasan. ASEAN berkomitmen dalam meningkatkan sumber daya baik itu dari segi alam maupun manusianya, kemudian meningkatkan kualitas lingkungan hidup mereka. Nah, masyarakat ASEAN pada sosial budaya ini saling bekerja sama bersama-sama dalam mengatasi berbagai tantangan, di mana tantangan ini dalam bidang seperti contohnya itu adalah kependudukan, kemudian kemiskinan, kemudian juga ada masalah tentang ketenaga kerjaan,
dan juga tentang kesejahteraan masyarakatnya. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa kerjasama dilakukan oleh negara ASEAN ini mengedepankan atau titik fokusnya pada masyarakat, sehingga dalam kajian atau pilar sosial budaya ini mereka mengedepankan tentang kependudukan, tentang kesejahteraan masyarakat mereka, kemudian tentang kemiskinan dan tentang ketenagakerjaan. Mungkin bisa Anda perhatikan bahwa negara-negara yang bisa dikatakan negara miskin, kita sebenarnya masih dalam tahap perkembangan. Nah, itu yang dihadapi oleh negara-negara sekarang ini, di mana krisis moneter misalnya. Pada kondisi sekarang ini kita di lockdown oleh pemerintah dalam membasmi namanya COVID-19, sehingga tidak menyebarnya atau menyebar luasnya penyakit tersebut, sehingga dilakukanlah lockdown. Namun di balik lockdown itu bisa berdampak pada perekonomian atau sosial budaya masyarakat, di mana bisa tercetusnya kemiskinan tadi, berbahaya sekali. Tapi mengingat dengan kondisi sekarang ini tidak ada yang bisa kita lakukan selain dari berdiam di rumah saja. Nah, selanjutnya ASEAN juga membuka akses yang seluas-luasnya bagi negara-negara anggotanya, yang di mana akses itu dibuka di berbagai bidang seperti akses dari pendidikan. Nah, sosial budaya ini juga memberikan keuntungan negara ASEAN membuka akses di berbagai bidang seperti yang pertama itu adalah pendidikan, pendidikan. Ternyata di sosial budaya ini tidak hanya membahas tentang kependudukan, kemiskinan, ternyata dengan sosial budaya ini memberikan pengaruh atau keuntungan sehingga negara ASEAN membuka akses di bidang pendidikan. Kemudian juga selain dari pendidikan, masyarakat juga atau negara ASEAN juga membuka akses di bidang kebudayaan ya, untuk kemudian IP atau ilmu pengetahuan IP atau juga teknologi. Kemudian selanjutnya itu di bidang kesehatan juga ada aksesnya, kesehatan. Dan yang terakhir itu adalah tentang lingkungan hidup. Kita ada di sini lingkungan hidup. Wah, semoga Anda bisa berbahasa ya, Bapak Ibu. Baik, itu merupakan pilar sosial budaya yang dijalankan oleh masing-masing negara ASEAN. Nah, selanjutnya Ananda, di sini dari pilar politik dan keamanan. Wah, kita sudah membahas politik dan keamanan. Kalau sudah membahas politik dan keamanan ini sudah dalam pikiran kita adalah tentang birokrasi dan pemerintahan. Wah, itu menarik sekali. Ini ya, birokrasi dan pemerintahan. Nah, baik Ananda, dalam menjalani politik dan keamanan ini, negara-negara ASEAN berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan perubahan masyarakat madani. Ternyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, di sini kita lihat ya, kualitas pelayanan publik melalui peningkatan pada masyarakat madani yang dikenal dengan civil society. Nah, dan dalam pengambilan keputusan, sehingga di bidang politik dan keamanan ini negara-negara ASEAN itu meningkatkan masyarakat mereka, memberikan perubahan pada masyarakat melalui madani atau dalam pengambilan keputusan ya, sehingga masyarakat juga ikut serta dalam politik ataupun pemerintahan, ada transparansi dan akuntabilitas yang terjadi di bagian birokrasi atau pemerintahan. Wah, dahaga ya, dalam keadaan berpuasa kita harus tetap semangat. Anda yang di rumah juga harus tetap semangat, jangan sampai tiduran. Dan dapat lebih dari politik keamanan ini, kita bisa melihat ternyata masyarakat ASEAN ini lebih mengenali keragaman budaya negara anggotanya. Kemudian saling menghargai identitas nasional masing-masing. Itu keuntungan dari politik dan keamanan mereka. Kemudian yang terakhir itu adalah serta mewariskan sebuah kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, tentram, serta makmur pada generasi penerusnya. Nah, bisa kita lihat di sini, Ibu akan membacakan bahwa bukti dari politik dan keamanan yang telah dilaksanakan itu adalah deklarasi
yang dilakukan di Vietnam, di Laos, di mana pertemuan ke-1 ASEAN Ministerial Meeting on Women di Vietnam pada tanggal 16 sampai 19 Oktober tahun 2012. Nah, telah mengadopsi tentang Vietnam Declaration on Ancient Gender Perspective and ASEAN's Women Partnership for Environmental Sustainability, dan deklarasi tersebut merupakan komitmen ASEAN dalam meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan perempuan dalam bidang lingkungan. Kemudian yang kedua itu meningkatkan akses kepemilikan dan kontrol terhadap sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Kemudian yang ketiga itu pembuatan kebijakan, strategi dan program mengenai lingkungan berkelanjutan untuk perempuan yang berasal dari kelompok yang rentan. Nah, ini dikhususkan untuk kelompok yang rentan. Baik, Anda selanjutnya di sini sebagai bukti dari politik keamanan yang telah dilakukan oleh masyarakat ASEAN itu AMMW menegaskan ASEAN atau di sini disebut sebagai Commission on Women atau disingkat dengan ACW. Nah, untuk mengimplementasikan deklarasi tersebut melalui kolaborasi dan koordinasi. Nah, dengan badan sektoral terkait seperti di sini itu ASEAN Senior Official Meeting on Environment atau disingkat dengan ASEAN ya. Ini disingkat dengan melalui ini sektor yang terkait. Kemudian yang terakhir itu adalah melalui ASEAN Committee on Disaster Management atau disingkat dengan ACGM. Nah, itu merupakan kerjasama yang dilakukan oleh negara ASEAN di mana dalam meningkatkan yang telah Ibu bacakan tadi yang berfokus pada perempuan ya, keterampilan pengetahuan perempuan dalam bidang lingkungan, kemudian pembuatan kebijakan, strategi dan program mengenai lingkungan berkelanjutan untuk perempuan yang berasal dari kelompok rentan. Nah, Anda perlu anak-anak semuanya ketahui bahwasanya melalui kerjasama ASEAN ini ternyata negara kita Indonesia mampu meningkatkan daya tawarnya. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Dalam pilar politik keamanan kita bisa mencontohkan bahwa negara kita Indonesia secara politis, ya, kita lihat di sini ya, Indonesia ini secara politis ya memberi pengaruh yang sangat besar dan kuat terhadap berdirinya ASEAN, karena Indonesia juga termasuk salah satu pendiri dari ASEAN. Nah, selain dari itu, dari segi keamanan ya, kalau kita berbicara keamanan itu tentang tentang angkatan ataupun militer. Nah, di mana Indonesia terkenal sebagai negara yang diyakini terkuat angkatan militernya. Angkatan militernya itu adalah diyakini ya oleh negara-negara yang ada di ASEAN ini. Baik, itu dari segi politik keamanannya. Kemudian selanjutnya itu dari segi sosial budaya, Indonesia ini dikenal sebagai negara yang memiliki SDA dan ini untuk Indonesia ya anak ya, SDA atau SDM-nya yang paling banyak. Yang paling banyak ya. Ternyata Indonesia itu memiliki SDM atau SDM yang paling banyak serta dikenal dengan penduduk. Di sini ya, kita buat penduduk
Apa yuk? Aduh, terlalu tinggi. Oke. Memiliki jumlah penduduk usia produktif yang selalu menikah setiap tahunnya. Kemudian secara kultural Indonesia juga terkenal. Indonesia dari Sabang sampai Merauke juga terkenal beragam banyaknya suku bangsa yang ada di negara Indonesia. Kemudian banyaknya beragam budaya yang menjadi daya tarik ataupun daya keunikan bagi negara-negara ASEAN itu sendiri. Beragam budaya, suku bangsa, sehingga ini menjadi daya tarik bagi negara-negara yang ada di ASEAN, yang menjadi keunikan bagi Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya Ananda, setelah kita membahas mengenai sosial budaya, pilar sosial politik dan keamanan, dan terakhir kita akan membahas mengenai pilar ekonomi. Ini ya, ekonomi. Nah, pilar yang ketiga ini berbicara tentang keuangan, tentang kesejahteraan penduduknya, di mana salah satu program yang dapat dilaksanakan dalam kerjasama ASEAN ini itu salah satunya adalah kooperasi. Kooperasi ya, adalah sudah mengetahui semua apa itu kooperasi, bisnis pinjam antar negara ASEAN dalam keadaan krisis moneter misalnya. Nah, baik, selanjutnya kenapa kooperasi dijadikan sebagai program yang paling terbaik dalam kerjasama antar anggota ASEAN ini? Karena kooperasi ini dianggap program yang menarik karena sektor menengah ke bawah adalah salah satu komponen penunjang dari ekonomi itu sendiri. Nah, ternyata di Indonesia pertumbuhan ekonomi Indonesia ini menjadi daya tarik lagi bagi negara-negara ASEAN lainnya. Kenapa demikian? Karena Indonesia diyakini perekonomian yang paling tertinggi se-Asia Tenggara. Ya. Selanjutnya, diyakini jumlah produk kreatifnya yang dihasilkan di sini jumlah produk kreatif yang dihasilkan itu bagus. Itu dari segi ekonomi yang ada di negara Indonesia, negara kita, bahwa Indonesia itu baik dari segi politik, dari segi sosial budaya maupun dari segi ekonominya memiliki daya tarik sehingga menjadi keunikan bagi negara kita sendiri. Nah, seperti dari ekonomi tadi, ternyata Indonesia merupakan salah satu negara penghasil perekonomian tertinggi dari, seperti kita bisa melihat dari penjajahan bangsa lain ke Indonesia, karena melihat ketertarikan dari bangsa lain terhadap penghasilan hasil bumi yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, baik Ananda, tadi kan sudah dikatakan bahwa ekonomi ini program yang bagus dijalankan dalam negara ASEAN ini adalah salah satunya kooperasi yang sudah dijalankan oleh masing-masing negara ASEAN. Nah, selain dari itu, kita sudah membahas masalah 3 pilar yang telah dijalankan oleh masing-masing negara ASEAN. Nah, Ananda, di sini perlu Anda ketahui, silakan siapkan bukunya. Ibu akan membacakan bahwa sebagai contoh yang dimana bisa dikatakan kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam kehidupan kita yang sudah terjadi itu adalah kesepakatan zona perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area atau dikenal dengan AFTA. Di sini ya, AFTA. Kemudian yang kedua, bentuk kerjasama yang dilakukan oleh antar negara ASEAN itu adalah mengadakan event kebudayaan atau festival keolahragaan yang diikuti oleh berbagai negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, seperti contohnya SEA Games ya. Kemudian yang ketiga itu merupakan kerjasama di bidang pendidikan. Nah, mungkin Ananda bisa mengetahui mungkin senior atau kakak Ananda yang sudah melaksanakan kegiatan pertukaran pelajar atau dikenal dengan beasiswa atau juga UKL
Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. MEA ini dikenal yang telah dijalankan oleh masing-masing negara ASEAN yang ada di dunia ini. Kemudian mengadakan event kebudayaan atau olahraga yang sudah dikatakan tadi, seperti festival kebudayaan yang dijalankan oleh 5 negara misalnya kan, atau yang terakhir itu kerjasama di bidang pendidikan seperti pertukaran pelajar, diberikannya beasiswa seperti LPDP dan lain-lainnya. Baik Ananda, itu merupakan pilar atau 3 pilar dalam meningkatkan masyarakat yang ada di ASEAN pada tahun 2015 yang masih dijalankan sampai saat sekarang ini. Nah, gimana Anda sudah mengetahui bersama bahwa ASEAN itu yang terdiri dari negara siapa saja, seperti negara Indonesia, Filipina, Myanmar, Malaysia, Brunei, Thailand, dan Laos dan masing-masing lainnya. Baik, Ananda, selain dari itu, Ananda silakan baca juga materi lainnya misalnya di jurnal ataupun di buku pegangan Ananda yang di rumah. Semoga penjelasan ibu pada pertemuan kali ini memberikan manfaat dan Ananda bisa memahami tentang kerjasama yang dilakukan oleh antar negara anggota ASEAN. Ya, ini merupakan ibu ulangi lagi bahwa kerjasama yang telah dilakukan itu berada pada 3 pilar. Pertama, pilar sosial budaya, pilar politik dan keamanan, dan juga pilar ekonomi. Dimana sudah dijelaskan tadi bahwa sosial budaya ini cukup banyak, seperti di bidang pendidikan, kemiskinan, masalah pendidikan, kesejahteraan masyarakat dan kesehatan. Kemudian politik itu tentang meningkatkan pemerintahan, tentang pelayanan publik, meningkatkan kualitas atau kualitas masyarakatnya dan perubahan atau memberikan program atau memberikan kebijakan strategi yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Kemudian dari segi ekonomi bisa contohkan tadi Ibu katakan bahwa adanya program dari koperasi yang bisa dijalankan oleh masing-masing negara ASEAN, dan itu merupakan kerjasama yang telah dilakukan oleh berbagai negara yang ada di ASEAN. Baik Ananda, mungkin sudah panjang lebar nih Ibu menjelaskan materi tentang upaya dalam meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN, sehingga Ibu berharap Ananda yang ada di rumah mampu memahami materi yang telah Ibu jelaskan hari ini. Baik, untuk itu sebelum Ibu tutup penjelasan video kali ini, Ibu mohon maaf sekali pada Ananda apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan kata dalam penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan keadaan kita semakin membaik. Tetap jaga kesehatan di rumah, tetap pakai masker mau kemana-mana, jaga jarak, karena kalau seandainya kita menjaga jarak, kita bisa memutus mata rantai dari penyebaran